Ketika kita tidur sebelum bersuci atau berwudu, maka akan ada malaikat di samping kita. Ngapain, Bu? Berdoa. Doanya apa, Bu? Minta ampunan. Allahumma gfir li abdika fulan fa innahu bata tahiron. Ya Allah, ampuni dosa hambamu ini. Disebutkan namanya, Bu, si Kang Jajang. Punten, misalnya namanya suami Jajang, Bu. Misalnya ya, ini misalnya. Atau nggak Michael Jajang mungkin ya. Intinya, Bu, bayangkan malaikat mendoakan kita dan doanya spesial banget. Apa itu? Agar Allah mengampuni doa. Ayo Mas, kita kan banyak dosa, baik sengaja maupun tak disengaja. Bayangkan kita nggak lagi ibadah tapi lagi tidur, malaikat mendoakan. Sampai kapan? Sampai bangun dari tidur kita. Ya, jadi ajak juga, Bu, suami kita, anak kita, cucu kita yang punya cucu, ingetin, biasakan, Bu. Kalau sudah jadi kebiasaan, Masya Allah, yang saya sampaikan kemarin, Bu, anak saya pun juga ketika dia nggak nyenyak tidur, merasa ada yang aneh, curhat sama saya keluar, nanya, kok susah tidur ya? Kamu udah doa belum? Sudah. Baca ayat kursi sudah, Al-Fatihah, Al-Mas, udah semua. Udah wudu belum? Astagfirullah. Wudu, masuk kamar, sambil dia murotal, sambil murojaah, tiba-tiba tertidur. Jadi ada cara Allah luar biasa indah, Bu. Dibikin sulit tidur karena ada kebiasaan baik mulai dilupakan, ditegur, ya Bu ya. Nah ini yang pertama. Yang kedua apa kemarin? Duduk menunggu waktu sholat. Duduk menunggu waktu sholat. Dan nunggunya berarti di mana kalau nunggu waktu sholat? Ya, bisa jadah lain di depan TV, azan atau sambil lain kan ada sinetron enggak, tapi mungkin duduk kita bisa berzikir ataupun kita sedang baca Quran, atau boleh juga, Bu ya, sambil duduk mendengarkan kajian-kajian tausiah online, silakan. Yang penting kita niatkan sudah bersuci menunggu waktu sholat. Apa keutamaannya? Selama menunggu ini malaikat akan apa doa malaikat? Nah, ada dua, Bu ya. Kalau tadi bersuci saja hanya sebatas ya Allah ampuni dosanya. Kalau kita duduk menunggu waktu sholat dalam keadaan bersuci, doanya plus. Ya Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dosa hambamu ini, ya Allah sayangilah dirinya. Kapan, Bu, doa ini sampai kepada kita dari malaikat didoakan? Selama kita menunggu waktu sholat. Ya Bu ya, berarti ini menggambarkan ini seorang mukmin yang menjadikan sholatnya priori. Bukan sholat yang menunggunya, tapi dia menunggu waktu sholat. Masya Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, Sholat di saf yang sholat di saf paling depan. Ini khusus buat laki-laki. Nah, udah dikasih tahu suaminya belum? Masya Allah ya. Nah, seetik suara datang serius. Ya, nggak apa-apa. Ya biar ingetin, Mas, ayo sholat tuh jangan nunggu azan. Kalau sebelum azan gerak ke masjid, kejar saf paling depan. Kenapa, Mah? Emang ada apa gitu? Nabi yang mengatakan, kata Aisyah radhiyallahu anha, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala safil awwali. Aisyah pernah berkata, di mana Nabi pernah bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf paling depan. Kejar keutamaan ini, Bu ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, sholat subuh dan asar berjamaah. Ya, kalau laki usahakan di masjid, kalau perempuan ya nggak di rumah. Tapi intinya, Bu, di awal waktu. Kenapa? Karena di waktu ini, Bu, ingat, setiap waktu subuh dan waktu asar inilah terjadinya, kalau istilah dunia pekerjaan, Bu ya, pergantian shift. Nah, istilahnya ya, pergantian shift penjaga malaikat yang mencatat amal kita. Ketika mereka naik ke langit, ya Bu ya, contoh asar masuk nih, maka malaikat yang berada di samping kita mencatat, Bu, yang dari subuh sampai asar, dia tukeran sama malaikat yang menjaga asar sampai subuh. Ketika naik ke atas, Allah bertanya kepada malaikat tadi. Padahal Allah tahu, tapi sengaja tidak disampaikan biar kita tahu. Apa pertanyaan Allah kepada malaikat? Apa yang sedang hambaku lakukan ketika kau meninggalkannya? Ya Allah, ketika aku datang dia sedang sholat, ketika aku pergi dia pun sedang sholat. Dan kemudian apa doa malaikat? Ampunilah dirinya pada hari kiamat. Masya Allah. Bayangkan, Bu, malaikat tadi berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni kita pada hari kiamat.
kiamat, di mana hari yang sangat mengerikan, dibuka seluruh kesalahan-kesalahan kita, Bu. Dibongkar ya, CCTV kehidupan terkhususnya terkait keburukan kita, deg-degannya luar biasa, tapi kok diampuni ya? Ini gara-gara istighfarnya malaikat untuk kita. Apa kebiasaan kita? Sholat subuh dan asar khususnya di awal waktu. Baik, yang kelima, mendoakan orang lain tanpa pengetahuannya. Ya, Nabi yang bersabda, Bu ya, kata Nabi, doa seorang muslim kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya mustajabah. Ini diijabah oleh Allah. Dan ketika itu terjadi, maka datanglah kepada mereka malaikat yang mengaminkan seraya berdoa, ya Allah, doa yang sama untukmu. Jadi Bu, doa yang sama nih Bu. Kalau tadi kan malaikat yang menentukan doanya apa? Ampunan dan kasih sayang, sholawat. Ibu punya hajat apa? Ya Allah, ini anak kok sebel banget ya, susah diarahkan ya. Ya Allah, suami kok sering mulai keras hatinya ya, sering bentak-bentak ya. Nah, masalah ini sederhana Bu. Ingin gak didoakan biar anak kita soleh, suami soleh? Maka biasakan kalau keluar rumah lihat suami tetangga, ya Allah, doakan suami tetangga Bu. Lain ya. Ya, suami istri lagi ini Bu ya, doakan Bu, ya Allah, mudah-mudahan ibu itu suaminya soleh. Malaikat mengaminkan dan mendoakan suami kita soleh. Ustaz alimah kunaon desi kita mah pika sebeleun. Nah, ini urusan hati soalnya Bu. Mendoakan orang lain inilah menggambarkan kesucian hati kita. Ini Bu, ya. Karena cenderungnya kita mohon maaf, jangan doa kepada orang yang buruk kepada kita, yang baik kepada kita aja belum tentu kita doakan, betul? Nah, maka saat ini Bu mulai sering-seringlah berdoa untuk kebaikan orang lain. Apa yang Ibu inginkan? Ya Allah, mudah-mudahan tuh si ibu itu kalau dia punya hutang dilunasi hutangnya. Malaikat mengaminkan dan mendoakan kita, amin. Dan mudah-mudahan hutangmu juga lunas. Bayangin Bu, gak tinggal dia bawa hutang, amin. Oke Bu ya, jadi doakan orang lain. Baik, kemudian menjenguk orang. Nah, lagi-lagi Bu, ini masalah hati Bu ya. Menjenguk orang sakit ini spesialnya Bu. Ketika kita menjenguk saudara kita di pagi hari, maka malaikat kata Nabi SAW, Allah akan mengutus kepadanya sab'ina alfin malaikat, 70.000 malaikat. Ya Bu, makanya kalau orang menjenguk tuh Bu ya, punten Bu ya, kalau yang memakai kelihatan Bu, heurin sih kan Bu ya. Ya kumaha asupna. Dan kayaknya kita pun akan berlomba-lomba ingin menjenguk yang sedang sakit. Nabi yang mengatakan, ketika kita menjenguk di pagi hari, maka Allah akan utus 70.000 malaikat. Untuk apa? Bersolawat untuk kita. Berapa lama Bu? Mungkin kita menjenguk cuma 3 menit, 5 menit, 10 menit. Ibu punten pisan, saya masih ada urusan lain ya, cepat sembuh ya, amin, atur nuhun, terus ngejenguk. Ibu pulang, Ibu jangan kira malaikat itu selesai bersolawat, tidak Bu. Mereka bersolawat sampai sore hari, sampai menjelang maghrib. Ketika kita menjenguk di malam hari, maka dari maghrib sampai pagi hari malaikat bersolawat buat kita. Berapa malaikat? Bukan 1-2, tapi 70.000 malaikat. Dan lagi-lagi Bu, ini terjadi kalau kita memiliki hati yang baik. Ya jangankan kepada, mohon maaf ya, tetangga atau enggak orang yang buruk sama kita, orang yang baik aja kita masih WAW lah Bu, cing gara-gara. Ya nggak masalah Bu, masih mending daripada enggak. Tapi kalau ada Bu, jenguk Bu. Lihat Bu kisah Nabi SAW. Setiap melewati satu pasar, beliau dihina, dicaci Bu oleh seseorang yang ada di pasar itu Bu, menghina Rasulullah SAW. Tukang bohong, tukang tipu, wah dihina. Nabi lewat, ini orang nggak kelihatan. Kemana dia? Apa yang terjadi Bu? Nanya Nabi kepada orang di pasar, ini si fulan kemana? Oh, dia sedang sakit wahai Muhammad. Sakit? Siapa di antara kalian yang tahu rumahnya? Di mana rumahnya? Dikasih tahu. Bayangin Bu, Nabi jenguk. Padahal ini orang selalu menghina, selalu mencela Nabi, mengejek Nabi. Bayangin Bu, diketok. Siapa? Aku Muhammad bin Abdullah. Hah? Wahai Muhammad, aku sedang sakit. Untuk apa kau kesini? Apakah kau ingin mencelaku, menghinaku? Tidak, aku ingin menjengukmu. Masya Allah. Bayangkan Bu, akhlak Nabi luar biasa. Disangka orang itu kirain mau bakal menghina lagi karena sedang sakit Bu.
Aku ingin menjengukmu. Nangis ini orang Bu, dan dia berkata apa? Muhammad, ketahuilah, tetanggaku aja belum ada yang menjengukku. Kau orang yang kuhina setiap hari, kau orang yang kucela setiap hari, tapi kau orang yang pertama kali menjengukku. Akhirnya dia masuk bayangkan, orang mantu ya, jelema nu pika sebulan geuring, syukurin tuh. Makanya makanya sifat seorang muslim adalah membalas keburukan dengan kebaikan kepada siapapun kecuali setan, karena setan nggak mungkin berbuat baik, buruk terus begitu. Tapi jangan malas keburukan. Tapi kepada manusia apapun Bu, ketika ada yang berbuat buruk, balas dengan kebaikan. Ya, banyak Bu. Ini Bu, mengapa akhlak merupakan penting? Karena banyak orang yang gara-gara melihat akhlaknya Nabi dia masuk Islam. Orang mantep pun tentunya setelan mah islami ailisana Bu apal teu sia eta mah subhanallah bisa Bu pika sebeulna kieu subhanallah bari ngomongkeun batur eta seuring we ya Bu ya, mohon maaf. Jadi akhlak Ibu, dan lagi-lagi ya, menjenguk orang sakit ini bagian dari yang lebih dahsyat lagi Bu. Ingat, hakul muslimi alal muslim, hak seorang muslim dari muslim yang lainnya apa Bu? Ketika dia sakit maka dia punya hak untuk dikunjungi, dijengukin. Ya Bu ya. Tapi yang luar biasa Bu, kalau kita mulai membiasakan kehidupan yang baik ini, jenguk saudara kita, tetangga yang sedang sakit, maka alhamdulillah Bu, 70.000 malaikat akan datang kepada kita dan bersolawat untuk kita. Siap Bu? Siap. Insya Allah kene ya, tersawiras lah. Baik, itu nomor 6. Ada lagi? Udah. Baru 6 Bu ya? Iya. Oke. Sekarang kita lanjutkan Bu. Amalan apakah yang lain Ustaz yang betul-betul bisa membuat kita mendapatkan doa dari malaikat? Yaitu Bu, ya, biasakan berinfak atau bersedekah khususnya di waktu pagi hari Bu. Ya, di sini hadisnya Bu, ada beberapa hadis disampaikan Bu ya. Yang pertama dari muttafaqun alaihi Bu, hadis muttafaqun alaihi Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, di mana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah pernah bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan." Masyaallah. Ini Bu, Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, tidaklah satu hari pagi hari Bu, melainkan ya akan turun di dunia ini 2 malaikat Allah yang tugasnya cuma berdoa Bu. Ngapain malaikat ini turun kata Nabi di pagi hari? Untuk berdoa setiap pagi. Ya, di mana kata Rasulullah, fayaqulu ahaduhuma, malaikat yang pertama berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, balaslah ya, gantilah orang yang berinfak di pagi hari dengan balasan penuh berkah, melimpah hartanya. Bayangin Bu, kita aja menambahkan Bu ya, dapat doa dari ustaz, ulama, kiai, mudah-mudahan rezeki kita bertambah. Ya Bu, ini Bu tanpa kita minta sama malaikat, tapi ingin tahu amalan apa khusus biar harta kita Bu dilipat gandakan penuh berkah pastinya di pagi hari, infak atau sedekah. Ini Bu, malaikat pertama kata Nabi berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah balasan, ya, ganti rugi, ganti yang berlimpah kepada orang yang berinfak di waktu pagi. Satu malaikat. Yang menariknya Bu, malaikat satu lagi kata Nabi SAW, wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Dan satu lagi berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, hancurkanlah harta orang-orang yang kikir bin cedit. Apa cedit Bu? Corn web. Merek Bu, bahasa mana itu? Ya, orang yang ahli infak, yang mudah sedekah Bu, berapapun yang dikeluarkan didoakan oleh malaikat agar Allah membalas ini penuh berkah dan penuh melimpah, ganti rugi yang bertambah kepada orang yang ahli sedekah. Tapi sebaliknya, orang yang pelit lagi, kikir lagi, pedit, tadi mereka hese ibunya, mereka didoakan, ya Allah, hancurkanlah harta orang-orang yang kikir, yang tidak mau berinfak. Ingat Bu, keutamaan sedekah itu luar biasa Bu. Ya, khususnya di pagi hari tadi mendapatkan doa dari malaikat.
Dan bahkan kalau kita lihat Ibu, Masya Allah, coba lihat Bu, penyesalan orang yang mati minta hidup lagi. Kalau bisa hidup, apa katanya Bu? Bukan pengen peluk suami, bukan. Bukan pengen minta maaf sama suami, bukan pengen peluk anak atau cucu, enggak. Tapi lihat surat 63 ayat, coba lihat Bu ya, surat 63 ayat 11. Surat Al-Munafiqun, surat ke-63 Ayat 11. ayat 11. Maaf, ayat 10, punten. Ayat 10. Surat Al-Munafiqun, surat ke-63 ayat 10. 554. Oke, halaman 554 yang pegang mushaf. Yang pakai mushaf 554 ya. Surat 63 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin wa asaddaqa wa akum minas solihin. Mana? Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Bapa berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang beruntung. Sadaqallahul. Lihat Bu, di sini kita lihat ya. Allah berfirman kepada kita Bu ya, karena kalau kita lihat ayat 9-nya kan seruan kepada orang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Kemudian ayat 10-nya wa anfiqu, dan infakkanlah mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami rizkikan. Bayangkan Bu, yang menariknya Bu, Allah yang ngasih dan Allah minta apa yang aku kasih keluarin sedikit, enggak semuanya. Sedikit aja keluarkan, infakkan kata Allah. Sebelum min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah satu di antara kalian. Kenapa Bu? Lihat penyesalan orang yang sudah mati tadi. Fayaqul, ketika dia mati dia akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, seandainya kau tunda, kau tangguhkan kematianku sebentar aja. Kalau ada kesempatan bisa hidup lagi, apa janjinya? Bukan pengen ketemu keluarga. Ya. Fa asaddaqo, maka aku bersedekah ya Allah. Pengen bersedekah. Bayangin Bu, pilihannya pengen sedekah. Bukan pengen sholat dan ini Bu, bukan pengen atau baca Quran. Dia akan berpikir kenapa Bu? Karena sedekah ini salah satu amalan yang bisa mengalirkan pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Dia pengen cerdas ya Allah, sudah mati sebentar aja hidup ya Allah. Kalau boleh hidup, cobalah mana pesantren mana nih aku sedekah ya Allah. Butuh Quran, aku wakafkan Quran sedekah ya Allah. Apa tujuannya? Ketika aku mati, ini amalan sedekah ini bisa terus mengalir pahalanya. Masya Allah. Ya Bu ya. Jadi luar biasa Bu. Keutamaan sedekah itu besar. Ini yang pertama Bu. Di antaranya orang yang mati minta hidup lagi hanya untuk bersedekah. Kemudian yang kedua, keutamaan sedekah, coba kita lihat Quran surat kedua ayat 261.
Surat Al-Baqarah ayat 261. Kedua 261 tadi. Halaman 45 ya. Halaman 45. Oke, silakan halaman 45 surat kedua Al-Baqarah ayat 261. 44 ya. Maaf, 44. Punten. Ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habban kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habban wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menimpakan hak tanah di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Lihat Bu, di sini Allah menggambarkan perumpamaan orang yang infak atau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, kata Allah perumpamaan orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila. Kata Allah, itu perumpamaannya seperti satu butir biji yang ditanam. Dari satu butir biji tadi Bu menumbuhkan 7 tangkai. Yang menariknya, dari setiap tangkai kata Allah, fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Setiap tangkai ini membuahkan 100 biji. Setiap tangkai kata Allah tadi 7 kali 100 700 kali lipat dulu. Ini balasan buat orang yang ahli. Makanya ditambah lagi Bu, tadi doa dari malaikat, ya Allah balaslah tuh orang yang berinfak di pagi hari dengan balasan berlimpah penuh berkah hartanya. Ya Bu ya. Dan yang dahsyatnya lagi Bu, Allahu Akbar, orang-orang yang ahli infak atau orang berjihad dengan harta itu Bu adalah orang-orang yang dijanjikan mereka sudah melakukan perniagaan yang tidak ada kerugian. Ibu berniaga atau berbisnis ada 2 kemungkinan, betul? Kalau enggak rugi, untung. Dan kita kalau berniaga berbisnis pengennya kalau enggak untung tidak rugi. Benar atau betul? Ya betul nggak Bu? Nggak pengen rugi, tapi maaf faktanya dalam perniagaan itu konsekuensinya cuma 2. Kalau nggak untung rugi, tapi nggak pengen, saya pengen untung terus. Oke kalau gitu ikuti cara Allah Ibu. Coba lihat ayatnya Bu. Quran surat As-Saff surat 61. As-Saff 61 ayat 10, 11, 12 dan 13. Ini cukup panjang Bu ya. Ada 4 ayat, pendek-pendek sih ayatnya. Tapi insya Allah nih biar motivasi kita bersedekah semakin kencang Bu ya. Surat 61 ayat 10 sampai 13. Surat 61 As-Saff ayat 10, 11, 12 dan 13. 552. Halaman 552. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum
ala tijaratin tunjikum min azabin alim ala tijaratin tunjikum min azabin tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun dzalikum khairul lakum in kuntum yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannat yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannat jannatin tajri min tahtihal anhar jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Baik, satu lagi. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin Semangat. Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan uang. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga itu. Itulah kemenangan yang agung. Dan adalah di dunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat pastinya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Nah, izin Bu, ini kalau Ibu masih ingat, tapi saya yakin lupa, 2 minggu yang lalu lupa masih lihat ini ya, karena ini kajian tahun kemarin, kalau 2 tahun yang lalu. Kita bahas perniagaan, ya, perniagaan apa Bu? Masih ingat? Perniagaan yang tidak pernah merugi, ya, udah lama banget Bu ini. Saya yakin lupa lah ya. Ya saya juga lupa lagi Bu kapan kajian. Pasti di sana Bu ya, di rumah yang satu lagi. Tapi Bu, izin di sini Allah mengatakan menyeru kepada kita, ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Kata Allah, maukah kalian aku tunjukkan perniagaan, perdagangan, bisnis, sesuatu perkara yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Dari yang kita pahami kalau bahasanya ya kerugian ya. Dijamin untung deh kalau kita mau melakukan bisnis atau perniagaan ini. Apa perniagaan itu? Ada 4.
pertama kata Allah, tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, wa rasulih, iman kepada Rasulullah. Yang ketiga, jihad dengan harta, dan keempat, jihad dengan jiwa. Ya Bu ya. Iman kepada Allah. Nah, nanti insyaallah boleh Bu kita ulang lagi Bu ya. Ini kita lebih dalam lagi. Yang kedua kepada Rasulullah, dalam mengikuti sunnah Rasulullah. Yang ketiga, ini yang kita bahas fokusan kita Bu, yaitu jihad dengan harta. Di antaranya ya ini maaf bulan depan nih Hari Raya Agung, Idul Adha Bu ya. Itu kan kurban bagian dari jihad dengan harta. Di sinilah Bu, di mana apa terjadinya misalnya apa ya? Pertentangan atau perlawanan antara hati kita dengan hawa nafsu. Benar tak betul? Asal lebaran nu gede mah ngeuletik we lah. Hati-hati Bu. Hai handphone hayang pang alusna. Pas kurban ya, benar tak betul? Nah, ini poin penting ini Bu, hati-hati Bu, ya. Hati-hati sekali. Ya, kadang kita untuk beli handphone gak mikir-mikir, beli domba, asal gede teuing malah ngeuletik. Padahal berkurban karena Allah. Ingat Bu, kurban itu tanda syukur. Izin nanti kita bahas di akhir Bu ya, biar lebih muatkan lagi. Intinya Bu, yang pertama tadi iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Yang ketiga iman dengan berjihad dengan harta. Yang keempat, jihad dengan jiwa. Apa contohnya Bu? Nih, datang ke majelis ini Bu. Ini jihad dengan jiwa raga, fisik kita, seperti datang ke majelis ini perniagaan yang luar biasa Bu. Apa untungnya Ustadz? Lihat Bu, untungnya dunia akhirat. Dunia dan akhirat. Allah tidak bahas dunia dulu tapi akhirat dulu. Ayat 12 Allah mengatakan, yaghfir lakum dzunubakum. Ketika kau mau mulai perniagaan ini, iman sama Allah diperbaiki, kepada Rasulullah, jihad dengan harta, jihad dengan jiwa, maka Allah menjanjikan Bu, ini dampaknya Allah akan mengampuni dosamu dan kau akan dimasukkan ke dalam surga dan kau akan disiapkan tuh tempat-tempat tinggal yang sangat baik dalam surga Aden. Ya. Bayangkan Bu. Dan Allah katakan Bu, zalikal fauzul azim, itulah kemenangan yang agung. Bukan besarnya rumah di dunia, bukan mewah kendaraan di dunia, bukan jabatan tinggi di dunia, bukan popularitas di dunia, tapi kemenangan, kesuksesan sesungguhnya kita itu adalah ketika di akhirat masuk surga. Dunianya seperti apa, di akhirat seperti itu. Ustaz, kela Ustaz, duniana kumaha? Dunianya Bu, lihat ayat 12 Allah mengatakan, kata Allah, ayat 13 Allah mengatakan, wa ukhra tuhibbunaha. Ada hal yang lain, karunia lain yang kau sangat cintanya. Kenapa? Karena berkaitan dengan dunia. Yang pertama, nasrum minallah. Ketika kau mau mulai perniagaan ini, iman sama Allah, Rasulnya, jihad di jalan Allah dengan harta, jihad dengan Allah dengan jiwa kita, Allah menjanjikan Bu, pertolongan Allah akan datang kepadamu. Pertolongan nih Bu. Ibu, saya pengen nanya deh, kalau masalah pertolongan, siapa yang lebih tahu Bu? Kita atau Allah Bu? Solusi terbaiknya Allah, karena ujian semuanya dari Allah. Allah akan tolong kita Bu, terkait seluruh masalah di dunia. Mungkin masalah keluarga, dengan suami, dengan anak, bisnis, pekerjaan, fathun qarib, dan kemenangan yang dekat waktunya. Ini Bu, harapan kita, cita-cita kita, ya Allah pengen banget ini berkembang, ini sukses, masih penuh berkah. Itu Allah dekatkan nih Bu. Bisnis kita dikembangkan sama Allah, penuh berkah pastinya Bu ya. Bukan rezeki yang penuh berkah, tapi istirahat bukan. Tapi karena ini adalah kabar gembira yang Allah janjikan, harapanmu terkait bisnismu berkembang, terkait hartamu berlimpah, Allah dekatkan, tapi pastinya penuh Makanya Allah katakan Bu, untuk perkara tadi sangat sulit bagi orang yang biasa-biasa saja. Makanya di akhir ayatnya Allah mengatakan wabasyiril mu'minin, maka beritakanlah kabar gembira ini kepada orang yang beriman. Mengapa? Karena hanya buat orang beriman Bu, ketika baca ini, Allah, tidak boleh kulewatkan perkara ini. Ini perniagaan yang betul-betul janji darimu ya Allah, ampunan dapat, surga dapat, istana di surga juga dapat, dunianya pertolongan Allah dekat kita dapatkan, kemudian juga kemenangan yang kita inginkan dari ya pencapaian dunia pastinya Bu ya, itu pun akan Allah dekat. Orang beriman Bu tidak pakai tapi ya Allah, nggak pakai tapi, dia sangat hakul yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bu bayangkan, di antara 4 perniagaan tadi adalah yang ketiga, yaitu berjihad dengan harta. Baik Bu,
Kita fokus kembali tentang doa malaikat. Jadi malaikat Bu, bayangkan tiap pagi kata Nabi SAW turun ke dunia hanya untuk ngapain Bu? Dua malaikat tadi, yang satu mendoakan kebaikan agar harta yang kita keluarkan dibalas penuh berlimpah, ya, penuh berkah. Yang kedua, satu lagi mendoakan keburukan agar harta orang yang kikir, lagi pedit, lagi cedit, bin koret, ya, masalah. Orang yang pelit semoga hancurkan. Makanya ulama sepakat sedekah itu menolak bala, menolak bencana sedekah itu Bu. Tapi sebaliknya ketika kita pelit, kikir, hati-hati, akan Allah paksakan harta itu keluar dengan cara yang tidak kita sukai. Kita keluar main ke rumah saudara kita di Bandung misalnya Bu, hujan deras. Wah, kalem lah, tenang aja deh. Kan genteng kita genteng terbaik, paling tetangga mah bocor nu biasa. Pulang-pulang, nah tetangga nu bocor, orang yang mengerikan nah bocornya pas di atas TV yang kita baru beli yang 50 inch. Bayangin Bu, Allah Maha Kuasa, betul? Pas cek di garasi, Allah, tiba-tiba kabel ini putus dimakan tikus. Di Bandung kita lagi pakai mobil, yakin paling aman, kita ini kenapa teduh ngiyuhan ya mah aman, tiba-tiba mohon maaf ya, tiba-tiba atapnya jatuh. Lihat Bu cara Allah, akan Allah paksakan hartanya keluar dengan paksa, dengan cara yang tidak diinginkannya. Istrinya, suaminya sakit, anaknya sakit. Tapi sebaliknya, orang yang ahli infak, ahli sedekah itu menolak bala Ibu. Makanya keyakinan seorang mukmin sedekah itu tidak mengurangi harta, tapi bertambah. Yakin Bu, 700 kali lipat. Mungkin tidak langsung cash Allah berikan, tapi dengan cara ketika lagi musim DB, anak tetangga kena masuk rumah sakit, kita karena ahli sedekah Allah jaga Bu. Ingat Bu, nyamuk itu bukan kehendak pribadi Bu, dia menggigit seseorang itu karena kuasa Allah. Benar tuh betul? Kuasa Allah Ibu. Ya, karena seharusnya Bu yang banyak kena DB itu punten bisa anak-anak yang dia tinggal di tempat-tempat kumuh banyak Bu, tapi dia kok kebal ya. Lihat cara Allah Bu, nah dia orang kaya dijaga, masya Allah. Itu rumahnya pakai lapis-lapis apa Bu yang anti nyamuk. Tiap pagi, siang, sore, malam tuh ada mungkin khusus Bu ya alat buat ngeluarin sterilkan dini. Tiba-tiba anaknya main keluar bentar aja, nyamuk. Lihat cara Allah Bu, nauzubillah. Jadi Bu, mari Bu ya. Itu cara Allah Bu, mengabulkan doa malaikat, dihancurkan hartanya dengan cara yang tidak dia inginkan. Hartanya keluar, istrinya sakit, suaminya sakit, anaknya sakit. Tapi sebaliknya, bagi seorang mukmin Bu, menolak bala, menolak bencana. Karena hakikatnya sedekah merupakan amalan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Bu, ada satu pintu surga di antara 8 pintu yang kata Nabi, nama pintunya Babus Sodakoh. Kalau ahli puasa Ar-Rayyan Bu ya, kalau sedekah Babus Sodakoh Bu, khusus pintu surga ahli sedekah. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita semua masukinya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bu, ini ya Bu, tambahan kita nomor 7 Bu, yaitu mali berinfak Bu ya, di waktu di pagi hari khususnya Bu ya. Ya. Kadang gini Bu, kalau di kompleks saya pribadi itu kita bikin DKM Bu, kebetulan saya ketua DKM di rumah, kita bikin program namanya bagi canceling Bu. Karena maaf sebelumnya mungkin tetangga kita berat masih belum Allah dengan langkah ke masjid Bu ya, tapi dia pengen bersedekah. Ini kita sebar, silakan ya, si kakak, si abang, si A ini Bu yang maaf ketiduran di belakangnya, asisten saya Bu. Ini saya akan evaluasi nih asisten seperti ini nih. Ya. Iya beres sholat subuh, kalau beres ngaji, yuk siapa yang mau sedekah? Istri dulu. Ayo abang, berapa? 2.000. Kita masukin habis subuh-subuh. Apa tujuannya? Sebulan DKM keliling ngumpulin cancelingnya. Itu kita hitung, kita laporkan pasti banyak tentang pendapatan pengeluaran aktivitas. Masya Allah Bu, itu membuat jamaah merasa tetangga Bu ya, Ustaz aneh ya, kok saya teh merasa maaf, mungkin Allah belum kasih hidayah ke masjid, tapi kok seakan-akan tenang mulai terasa juga. Ya padahal ngaji nggak pernah, tapi sedekah menjaganya. Saya katakan, Kang, maaf deh, syukur sama Allah, sedekah itu sudah melindungi Akang, tapi maaf tetap Kang, sholat itu laki-laki harus ke masjid. Saya katakan Bu, ya kalau zuhur, asar, maghrib mungkin lah tidak masalah nggak di masjid karena kita aktivitas di luar.
Zuhur masih di kantor, asar masih di kantor, maghrib mungkin dalam perjalanan atau baru pulang, rukhsah lah mungkin dengan tanda kutip Bu ya. Walaupun itu harus tetap di masjid, tapi minimal subuh dan isya hidupkan di masjid. Karena Nabi yang mengatakan sholat yang paling berat bagi orang munafik itulah subuh dan isya. Yang paling berat Bu bagi orang munafik. Dan di zaman Nabi Bu, orang-orang munafik subuh taraka masjid. Kunaon? Kenapa Bu? Karena zaman Nabi belum ada lampu. Saya nggak kayak nih hali ya tapaleun. Nah, nauzubillah. Ya Bu ya, ini dia Bu. Jadi mari kita semangatkan diri kita untuk menjadi hamba yang ahli sedekah. Baik, kita lanjutkan Bu ya. Poin nomor 8. Amalan apakah selanjutnya yang membuat kita ya mendapatkan doa dari malaikat? Yaitu Bu, yang ketika kita memberikan makan ya, ketika kita lagi di rumah lagi puasa, tiba-tiba datang orang berjenguk berkunjung ke rumah kita Bu, bertamu rumah kita dan kita menyiapkan makanan. Ini hadisnya menarik Bu ya. Dimana ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah Bu, dari Ummu Umarah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW masuk ke rumahnya, ia berkata, dan orang-orang yang dari kaumnya datang ke rumahnya. Perawi berkata, lalu ya ia menyuguhkan kurma untuk mereka. Ini kurma loh Bu ya, bukan punten, bukan nasi uduk, kurma, bukan ayam bakar tapi kurma ya. Kemudian ya, dan mereka pun